Sekarang apa hukum taraweh 4 rakaat salam, 4 rakaat salam? Bagaimana kalau masjidnya masih menggunakan 4-4? Maka kita sampaikan kepada takmir resiko salat taraweh 4-4 salam. Seperti masyarakat awam yang dia nggak pernah belajar seperti ini, kata mereka, maka statusnya menjadi salat sunnah mutlak, sehingga tidak berstatus sebagai salat taraweh. Apakah ketika qiyamul lail lebih baik memperpanjang rakaat ataukah memperbanyak jumlah rakaat? Bismillahirrahmanirrahim. Masalah salat malam yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kata Aisyah, beliau salat 4 rakaat, jangan kau tanya khusyuknya dan panjangnya. Sekarang apa hukum taraweh 4 rakaat salam, 4 rakaat salam? Yang paling afdol salat taraweh adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan itu berdasarkan keterangan ulama 4 madhab. Kalau 4 salam bagaimana? Dalam ensiklopedia fikih disebutkan, waqtalafu fi man shallat tarawiha wa lam yusallim min kulli rak'atain. Ulama berbeda pendapat untuk orang yang salat tarawih namun setelah dapat 2 rakaat dia enggak langsung salam. Faqala al-Hanafiyah, menurut ulama Hanafiyah, law shallat tarawiha kullaha bitaslimatin wa qa'ada fi kulli rak'ataini fas-sahihu annahu tasihhu salatuhu anil kull. Kalau ada orang yang salat tarawih kullaha, beberapa rakaat, bisa misalnya 11 rakaat atau 13 rakaat atau 21 rakaat, dia salat tarawih semua rakaat dengan 1 salam, berarti tasyahud akhirnya sekali. Misalnya 11 cuma tasyahud akhir tok. Wa qa'ada fi kulli rak'atain, tapi setiap dapat 2 rakaat dia tasyahud awal. 2 rakaat tasyahud awal, 2 rakaat tasyahud awal, tapi enggak salam. Bangkit 2 rakaat lagi, tasyahud awal, bangkit lagi, terus seperti itu sampai 11 rakaat. Fas-sahih, pendapat yang benar dalam madhab Hanafiyah, annahu tasihhu salatuhu anil kull, salatnya sah semuanya. Ini dalam madhab Hanafiyah. Wa qalu, dan ada pendapat yang lain dalam madhab Hanafiyah, idza lam yaq'ud fi kulli rak'ataini wa sallama taslimatan wahidah fa inna salatahu tafsudu inda Muhammad. Apabila setiap dapat 2 rakaat dia enggak duduk dan enggak salam sehingga bablas terus langsung 4 rakaat atau langsung 6 rakaat, beliau di sini mengatakan tafsudu salatuhu, salatnya batal inda Muhammad, menurut Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan beliau ini murid seniornya Abu Hanifah. Wala tafsudu inda Abi Hanifah wa Abi Yusuf, tapi kalau menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf enggak batal. Sehingga dalam Hanafiyah ada 2 pendapat. Kalau menurut Muhammad bin Hasan 4 rakaat sekaligus hukumnya apa? Salatnya batal. Kalau menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf 4 rakaat sekaligus tidak batal. Baik, sekarang kita beralih ke madhab yang kedua. Wa qala al-Malikiyah, menurut Malikiyah dianjurkan bagi orang yang salat tarawih agar melakukan salam min kulli rak'atain, setiap dapat 2 rakaat. Wa yukrahu ta'khirut taslim ba'da kulli arba'in, dan makruh salam setelah 4 rakaat. Makruh baru salam setelah 4 rakaat. Ini dalam mazhab Malikiyah. Hatta law dakhala ala 4 raka'atin bi taslimatin wahidah, bahkan jika ada orang yang bergabung dengan salat tarawih 4-4-3, fal afdal, maka yang paling afdal adalah lahus salamu ba'da kulli raka'atain, dia melakukan salam setiap dapat 2 rakaat. Jadi nanti CJDW beda, imamnya bangkit, dia duduk, tasyahud, salam, dalam rangka untuk tetap menjaga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini mazhab Malikiyah. Selanjutnya mazhab Syafi'iyah. Wa qala Syafi'iyah, sementara Syafi'iyah menjelaskan,
lau shalla fi tarawih arba'at bi taslimatin wahidah. Kalau ada orang yang salat tarawih 4 rakaat dengan 1 salam, lam yasihha fatabtulu in kana amidan aliman. Salatnya enggak sah alias batal jika dilakukan dengan sengaja dan dia tahu kalau seperti ini enggak boleh. Wa illa, tapi kalau dia enggak tahu, seperti masyarakat awam yang dia enggak pernah belajar seperti ini, kata mereka sarat naflan mutlaqan, maka statusnya menjadi salat sunnah mutlak, sehingga tidak berstatus sebagai salat tarawih. Baik, ini dalam keterangan mazhab Syafi'iyah. Wallahu a'lam. Sehingga kalau bisa ketika salat tarawih kita upayakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bagaimana kalau masjidnya masih menggunakan 4-4? Maka kita sampaikan kepada takmir resiko salat tarawih 4-4 salam. Menurut Hanafiyah sebagian menilai batal, dan itu pendapat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, meskipun mazhab Abu Yusuf dan Abu Hanifah enggak batal. Menurut Malikiyah makruh, menurut Syafi'iyah batal. Lebih aman 2 salam 2 salam. Semua ulama sepakat sah, karena demikianlah bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Berikutnya kita membaca bab salatul laili mathna mathna wal witru raq'atun min akhiril al-lail. Bab salat malam 2-2 dan witir itu 1 rakaat di akhir malam. Hadis nomor 432 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail, tentang salat malam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bimbingan gimana cara qiyamul lail, sehingga beliau tidak mendapatkan cerita dari Aisyah, tapi beliau tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, salatul laili mathna mathna, salat malam itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Fa idza khasyiya ahadukumus subha, kalau kalian takut masuk subuh, shalla raka'atan wahidah, maka kerjakan 1 rakaat. Tutiru lahu ma qad shalla, sebagai witir untuk semua salat yang telah dia kerjakan. Dan ini yang jadi dalil ulama 4 madhab bahwa salat tarawih maupun qiyamul lail itu cara mengerjakannya adalah 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Baik, Anda kasih catatan terkait hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang cara tahajud, qiyamul lail, dan beliau memberikan bimbingan salat malam itu 2 salam 2 salam. Dalam posisi beliau ditanya tentang tata caranya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan mengenai batasannya. Sampai berapa rakaat beliau tidak ngasih batasan. Beliau cuma menyampaikan 2-2-2. Kalau khawatir masuk subuh, kerjakan 1 rakaat. Sehingga ini dalil bahwa jumlah rakaat qiyamul lail bebas, yang penting ganjil. Karena jawaban itulah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salat 3 rakaat boleh nggak Pak? Boleh. 2 rakaat salam tambah 1 rakaat. Mungkin bangunnya sudah mepet subuh. Salat 5 rakaat boleh 2-2-1. 7 boleh juga 2-2-2-1. 11, 13, 15, sekian belas, 21, silakan. Yang penting pokoknya 2 salam, 2 salam, 2 salam, sak kuate. Lalu di bagian akhir melakukan apa? Witir 1 rakaat. Itu kaidah umum yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang tanya tentang bagaimana cara qiyamul lail. Nah, kemudian apakah ketika qiyamul lail lebih baik memperpanjang
rakaat ataukah memperbanyak jumlah rakaat. Sehingga misalnya konsekuensi memperbanyak jumlah rakaat, maka bacaannya jadi lebih pendek. Mungkin per 5 menit salam, 5 menit salam, tapi jumlah rakaatnya banyak. Atau yang lebih baik panjang, mungkin 15 menit baru dapat 1 rakaat. Nanti 15 menit berikutnya rakaat yang kedua. Jadi satu sholat 2 rakaat setengah jam. Apakah seperti itu ataukah seperti yang pertama? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan yang lebih baik panjang rakaatnya. Jadi baca suratnya panjang. Itu yang lebih baik. Mereka beralasan karena sholat tahajud itu disebut qiyamul lail. Dan makna qiyamul lail, kenapa disebut qiyamul lail? Karena berdirinya lama. Sehingga akan lebih bagus ketika sholat di waktu malam dibuat berdirinya lama. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan dikembalikan kepada masing-masing orangnya. Kalau berdirinya terlalu lama kok malah merem, ngantuk karena kesuwen, atau jadi malas, maka lebih baik dibuat banyak jumlah rakaatnya. Sehingga misalnya saya kalau lama ngantuk, tapi kalau 2 salam karena banyak gerakan jadinya lebih tidak ngantuk. Atau sebaliknya, saya lebih senang lama menghayati bacaan Al-Quran yang saya baca. Yang seperti ini kembali kepada masing-masing orangnya. Dan insya Allah pendapat kedua inilah yang lebih kuat. Sehingga mengenai bagaimana qiyamul lail itu panjang ataukah pendek, maka yang lebih tepat adalah sesuai dengan kondisi masing-masing pelakunya. Kalau kemudian terlalu lama membuat orang yang ngantuk, maka lebih baik dibuat lebih pendek agar lebih banyak bergerak. Wallahu a'lam. Dan Nabi SAW terkadang pertama, terkadang kedua. Maka Aisyah menyebutkan Rasulullah SAW ketika sudah usia lanjut sehingga fisiknya sudah mulai lemah, Nabi SAW membaca Al-Quran sambil duduk ketika qiyamul lail. Jadi takbiratul ihram sambil duduk, terus membaca Quran sambil duduk, sehingga ketika tinggal 100 ayat beliau berdiri. Berdiri itu masih 100 ayat. Dan 100 ayat kalau sahur itu kan 50 ayat 10 menit. 100 ayat kurang lebih 20 menit. Itu kalau bacanya agak cepat. Kalau bacanya agak pelan bisa setengah jam. Berarti beliau ketika baca Quran sambil duduk itu mungkin 1 jam, karena yang 100 ayat itu sisanya. Sehingga ketika tinggal 100 ayat beliau berdiri, kemudian beliau ruku, beliau i'tidal dalam posisi berdiri, sebagaimana riwayat yang kemarin kita baca. Nah, kita dalam posisi yang mungkin lebih lemah semangatnya dibandingkan beliau. Meskipun kalau fisiknya ditelok bocah-bocah ya saya seger-seger ya. Namun karena semangatnya lemah, kerjakan semampunya. Yang penting dalam setiap malam jangan sampai ketinggalan untuk salat, agar tidak disebut sebagai jifatun bil lail, bangkai di waktu malam.